Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas alur cerita film dari tokoh legenda James Bond. Pada film ini diceritakan kembalinya sang legenda setelah memutuskan pensiun dari MI6 untuk membantu kawan lamanya menyelamatkan ilmuwan yang diculik. Namun misinya kali ini lebih beresiko dari dugaan dan mengantarkan Bond pada jejak seorang penjahat misterius bersenjatakan teknologi terbaru dan sangat mematikan. Penasaran gimana serunya film ini? Langsung saja kita simak ringkasan cerita dari film No Time to Die. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang berjalan di atas hamparan salju dan membawa senapan menuju sebuah rumah. Selanjutnya seorang ibu berteriak memanggil anaknya yang bernama Madeline. Madeline menghampiri sang ibu yang meminta diambilkan minum. Kemudian Madeline berkata pada ibunya bahwa ia sedang menunggu sang ayah. Madeline mengira ayahnya seorang dokter. Namun sang ibu bilang bahwa sang ayah adalah seorang pembunuh. Kemudian tiba-tiba pria yang berjalan tadi muncul di luar kaca tepat di hadapan Madeline dengan menggunakan topeng. Madeline berlari dan bersembunyi. Lalu pria tersebut masuk ke rumah dan menanyakan keberadaan ayah Madeline pada sang ibu. Pria itu juga mengaku bernama Lucifer Safin. Safin bilang bahwa ayah Madeline sudah membunuh keluarganya. Lalu dia membunuh ibu Madeline. Selanjutnya Safin mencari Madeline. Madeline yang bersembunyi berhasil menembak Safin dengan pistol sang ayah. Safin pun tewas. Madeline menyeret mayat Safin. Kemudian, tiba-tiba Safin hidup kembali. Madeline berlari di atas danau yang tertutup es. Tiba-tiba es tersebut pecah dan Madeline tercebur ke dalam danau yang dingin. Safin menghampiri Madeline dan menembak es yang menghalangi Madeline. Lalu kemudian, scene berlanjut, Madeline sudah dewasa. Dia merupakan kekasih sang legenda, James Bond. Selanjutnya, James dan Madeline berjalan dengan mobilnya. Mereka menuju sebuah kota yang terpencil. Lalu mereka masuk ke sebuah hotel dan memadu cinta di sana. Keesokan harinya, James meninggalkan Madeline di kamar. Dia menuju ke sebuah makam yang tertulis nama Vesper Lynn, mantan kekasih James. James menemukan sebuah kertas bergambar sebuah simbol. Lalu tiba-tiba, makam Vesper meledak. James pun terpental. Kemudian James menelepon Madeline, namun tak diangkat. James berlari, lalu kemudian diburu oleh orang-orang yang membawa kendaraan dan menembakinya. James melompat dari jembatan dan bergelantungan dengan sebuah tali. Ia turun di jalan bawah jembatan dan kembali berlari. Penjahat-penjahat itu berhasil menemukan James. James menghajar penjahat tersebut. Penjahat itu juga mengatakan bahwa James mendapat salam dari Blofeld. Dia juga mengatakan bahwa Madeline adalah putri dari Spectre. James membuat penjahat itu pingsan, dan dia kabur dengan motor penjahat tersebut. James nekat melintasi jalan tangga yang curam. Dia kembali ke kamarnya. Dia menemui Madeline. James membuat Madeline takut dan bertanya pada Madeline bagaimana Spectre tahu keberadaannya. Madeline pun bilang dia tak melakukan apapun. Kemudian James membawa Madeline pergi. Namun kemudian para penjahat anak buah Spectre kembali mengejarnya. Lalu Madeline mendapat telepon dari Blofeld. Dia bilang bahwa ayah Madeline sangat bangga padanya, dan pengorbanan Madeline akan menjadi kemuliaan bagi mereka. James mengeluarkan peluru-peluru dari mobilnya sambil terus berlari. Tiba-tiba James menghentikan mobilnya dan membiarkan penjahat-penjahat itu menembaki kaca mobilnya yang anti peluru. Madeline ketakutan, namun James tetap diam saja. Kemudian James melanjutkan aksinya dengan menembaki penjahat-penjahat itu, lalu kabur kembali. Mereka menuju sebuah stasiun kereta dan menyuruh Madeline pergi. Madeline seperti tak ingin meninggalkan James. Kemudian scene berjalan 5 tahun kemudian. Terlihat beberapa orang yang merayap di sebuah gedung dan menyelinap masuk ke gedung tersebut. Lalu terlihat seorang dokter yang bernama Obrusev tengah bergurau bersama rekannya. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Safin yang mengatakan bahwa Spectre datang ke kantor mereka.
Safin bilang bahwa Spectre akan meminta Dr. Obruchev masuk lemari es keamanan bio level 4 untuk mengekstrak senjatanya. Intinya, Dr. Obruchev ini bersekongkol dengan Safin, guys. Kemudian Dr. Obruchev menelan flash disk yang berisi file penting sesuai perintah Safin. Penjahat-penjahat tersebut meledakkan sebuah pintu dan membawa Dr. Obruchev. Mereka juga membawa Dr. Obruchev yang bernama Hardy karena membutuhkan autentikasi ganda. Kemudian Obruchev dan Hardy mengekstrak senjatanya. Setelah itu, dia memberikannya pada Spectre. Namun kemudian Spectre menghabisi Hardy dan membawa Dr. Obruchev. Mereka kabur dengan menjatuhkan diri ke lubang lift yang sebelumnya sudah dipasang magnet. Setelah itu mereka meledakkan gedung tersebut. Selanjutnya James sedang berlibur dan menikmati danau dengan sebuah perahu. Lalu kemudian dia masuk ke pondok dan menemukan sebuah puntung cerutu. Setelah itu dia mandi biar segar dan dilanjutkan dengan jalan-jalan sore naik mobil. Lalu tak sengaja dia bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Felix Leiter. Felix membawakannya yang bernama Logan Ash dan memperkenalkannya pada James. Kemudian mereka berbicara pada James. Mereka mengatakan bahwa mereka butuh bantuan untuk merebut paket senjata dari Spectre. Felix mengatakan bahwa senjata itu dibawa oleh Dr. Obruchev yang diculik 3 hari lalu. Dan diketahui Dr. Obruchev sedang berada di Kuba. Felix juga bilang bahwa dia punya kontak di Kuba. Kebetulan banget tuh. Namun ternyata Spectre berada di tempat mereka bicara tanpa sepengetahuan James dan Felix. Saat James akan pergi, tiba-tiba mobilnya rusak. Lalu seorang wanita yang bernama Nomi memberikannya tumpangan. Mereka menuju rumah Nomi. Mereka berdua saling ngobrol. Nomi meminta James agar tidak mendekati Valdo Obruchev. James bilang bahwa MI6 CIA mengejar orang yang sama. Nomi juga bilang bahwa dirinya adalah 007, yaitu julukan yang dulunya diberikan oleh James Bond. Kemudian James menelepon seorang pria yang bernama M. Dia adalah Mallory, mantan rekan kerja James. Bond bilang bahwa dia sudah menemukan 007 yang baru. Bond juga menduga bahwa Mallory telah mendanai Obruchev. Setelah itu Mallory minta anak buahnya yang bernama Q memperlihatkan kondisi Blofeld yang sedang dikurung. Blofeld kelihatan tidak waras dan berbicara sendiri. Kemudian Bond menghubungi Felix. Dia menyetujui permintaan Felix. Lalu berlayarlah si James menuju Kuba. Sesampainya di Kuba, James menemui seorang wanita seksi yang bernama Paloma. Lalu Paloma membawa James ke suatu ruangan tempat menyimpan anggur. Paloma meminta James mengganti pakaiannya. Setelah itu mereka pergi ke sebuah bar. Di situ Paloma memberikan alat mendengar agar bisa terus terhubung. Selanjutnya Dr. Obruchev sedang menguji sebuah sampel di hadapan Spectre dan mengkopi hasilnya di flash disk. Dia sengaja menjatuhkan flash disk itu dan menukarnya dengan flash disk lain. Setelah itu dia memberikan senjatanya pada Spectre. Kemudian Spectre meletakkan benda itu di sebuah panel listrik. James dan Paloma masuk ke sebuah pesta yang digelar Spectre. James dan Paloma pun berjalan berlainan arah. Kemudian mereka melihat Obruchev di lantai 2 gedung tersebut. Lalu saat di tengah-tengah pesta, ternyata Spectre sudah merencanakan sesuatu untuk Bond. Spectre berniat menghujani James dengan racun. Bukannya mengenai James, racun tersebut malah membunuh orang-orang yang hadir di pesta tersebut. Kemudian James mengejar Obruchev yang berusaha kabur. James berhasil mengambil flash disk dari Obruchev. Kemudian mereka terlibat baku tembak dengan para Spectre. Lalu Nomi membobol atap gedung dan membawa Obruchev. Bond berusaha mengejarnya, sedangkan Paloma mengatasi para Spectre. Namun sayang, Bond tak berhasil mendapatkan Obruchev, karena Nomi berhasil membawa Obruchev meluncur ke gedung seberang. Kemudian Bond dan Paloma keluar. Paloma tak sengaja melihat Obruchev berada di atas tumpukan kayu. Paloma menabrak tumpukan kayu tersebut dengan mobil, sehingga Obruchev terjatuh dan tertangkap. Bond membawa Obruchev ke sebuah jalan pintas, dan di situ pula Paloma berhenti membantu James. Lalu James membawa Obruchev pergi dengan pesawat milik Nomi. Mereka terbang dan berhenti di sebuah kapal milik Felix.
Bond meminta Obrushev menjelaskan apa yang dibawanya. Namun Obrushev bingung apa yang harus dijelaskan pada Bond, karena bukan Bond yang menjadi target yang diincar. Meskipun sebelumnya Bond lah yang menjadi targetnya. Obrushev merubah DNA-nya seperti yang mereka putuskan. Lalu Bond mengira Mallory lah dalangnya. Obrushev juga bilang Mallory membantunya untuk mengembangkannya. Bond bertanya mengapa Blofeld tahu bahwa Bond berada di Kuba. Obrushev lantas memandang Logan Ash. Lalu Logan Ash berusaha menembak Bond, namun malah mengenai Felix yang berusaha mencegahnya. Bond dan Logan akhirnya berkelahi. Namun Logan berhasil mengambil pistol dan mengunci Bond di ruang bawah kapal. Lalu Logan bilang pada Obrushev bahwa dia berada di pihak Safin. Bond mencoba menolong Felix yang terluka. Sementara itu Logan membawa Obrushev pergi dan meledakkan badan kapal sehingga membuat kapal tenggelam. Bond berusaha menyelamatkan diri dan juga Felix. Namun Felix minta untuk dilepaskan dan akhirnya Felix pun tewas. Bond pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kapal itu. Selanjutnya Bond mengambil mobilnya dan berhenti di depan sebuah gedung. Dia masuk ke tempat Nomi bekerja. Dia bertemu dengan Nomi lalu menghadap Mallory. Mallory mengira Bond telah tewas. Bond bilang bahwa Blofeld mencoba untuk membunuhnya, namun seseorang membajak rencananya. Bond juga memberitahu Mallory bahwa senjatanya dibawa pergi dan tidak ada yang tahu siapa yang memilikinya. Jadi itulah alasan Bond kembali. Dan sebagai gantinya James meminta imbalan, Blofeld. Kemudian Mallory meminta Nomi untuk pergi ke Belmarsh dan memindai seluruh penjara karena dia menginginkan semua yang didengar Blofeld. Selanjutnya James bersama Moneypenny menemui Q di rumahnya. James meminta Q melihat isi flash disk yang ia dapat dari Obrushev. Q sempat menolak permintaan James karena dia tak diizinkan untuk membantunya. James dan Moneypenny menemui Q secara diam-diam karena ada sesuatu yang terjadi dan mereka harus mencari tahu. Akhirnya Q pun setuju. Setelah dicek ternyata flash disk itu berisi basis data DNA sejumlah individu. Selanjutnya, Madeline bertemu dengan Safin yang sudah menunggunya. Safin memberikan sebuah kotak kenangan yang berisi topeng tak utuh. Sekejap Madeline langsung meneteskan air mata, teringat kejadian masa kecilnya. Safin juga mengatakan bahwa ayah Madeline telah membunuh keluarganya. Madeline bertanya apa yang diinginkan Safin. Safin menyuruh Madeline menemui seseorang dengan memakai racun. Madeline menolak, namun Safin mengancam akan membunuh orang yang ia cintai. Selanjutnya James bertemu dengan Mallory. Mallory bilang bahwa Blofeld berkomunikasi dengan para agennya di Kuba melalui mata bionik yang sekarang mereka ambil. Kemudian Q, Nomi, dan Moneypenny bertemu dengan James di ruangan Mallory. Lalu Q menunjukkan data sampel darah para korban kekejaman Spectre. Nomi menemukan Herakles di dalam sampel darah mereka. Q menjelaskan bahwa mereka adalah nanobot, robot biomikrospis yang dapat memasuki sistem dengan sentuhan sedikit saja terhadap kulit, dan diprogram dengan DNA untuk menargetkan individu tertentu. Kemudian Mallory meminta Q meretas mata bionik Blofeld, dan Mallory mengizinkan James untuk menemui Blofeld. Ia menyuruh James untuk memeras informasi darinya. Selanjutnya Madeline memakai racun yang diberikan Safin. Lalu tak sengaja dia bertemu dengan Bond. Kemudian mereka menuju ruang penjara si Blofeld. James melihat tangan Madeline gemeteran. Lalu Blofeld menghampiri mereka dengan sebuah kursi luncur. Namun entah kenapa, Madeline memutuskan untuk keluar. Bond mulai berbicara dengan Blofeld. Bond meminta Blofeld memberitahu siapa musuhnya dan dia berjanji akan menyelamatkan hidupnya. Sementara itu Q menemukan Logan Ash dan memberitahukannya pada Nomi. Lalu Blofeld meminta James mendekat. Dia memberitahukan bahwa dia sendirilah pelakunya. Namun bukan yang menghancurkan Spectre, akan tetapi makam Vesper. Selain itu Blofeld mengatakan bahwa satu orang yang mengetahui semuanya adalah Madeline. Madeline menyimpan rahasia yang James butuhkan. James mencoba membunuh Blofeld, lalu Tanner menggagalkannya. Kemudian saat James menoleh, Blofeld sudah tak bernyawa.
Scene selanjutnya, James pergi menuju rumah Madeline. Bond meminta Madeline memberitahu siapa yang memberinya racun. Namun Madeline tak memberitahunya. Bond juga bilang bahwa dia mencintainya. Lalu Bond mendekati Madeline. Tiba-tiba seorang anak kecil mengacaukan momen mereka. Madeline bilang bahwa anak itu bukan putrinya James, padahal sebenarnya iya. Lalu Madeline mengajak James ke tempat rahasia milik ayahnya. Dia menunjukkan segalanya pada James, bahwa Blofeld menyuruh ayahnya untuk membunuh keluarga Safin. Selain itu, dia juga menceritakan masa kecilnya yang akan dibunuh oleh Safin. Dan sekarang Safin kembali untuk balas dendam padanya. Dan Safin memiliki sebuah pulau yang dinamakan Taman Racun. Lalu James menelepon Q agar menemukan Safin. Dan Madeline lah salah satu alasan James harus memburu Safin. Esok harinya James mengupaskan buah apel untuk putrinya. Kemudian dia mendapat telepon dari Mallory. Di situ Q bilang bahwa dia sudah menemukan pulau yang dihuni oleh Safin. Pulau itu terletak pada bagian dari rantai pulau di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Lalu Tanner hadir dan mengabarkan bahwa intelijen Jepang telah melaporkan aktivitas mencurigakan di pulau itu. Kemudian Moneypenny mengirimkan lokasi Logan S berada pada James. Selanjutnya, James membawa pergi Madeline dan putrinya dengan sebuah mobil. Di dalam perjalanan, James menelepon Q. Dia bilang butuh pesawat dengan cepat di dekat pangkalan NATO Orland. Lalu tiba-tiba dua buah mobil mengejar James. James membelokkan mobilnya ke arah hutan. James berhasil menggulingkan mobil-mobil tersebut. Namun kemudian datang mobil lebih banyak dan beberapa motor. Mereka terus mengejar James. James menerobos segala apa yang ada di hadapan mobilnya, tak peduli sungai ataupun perbukitan. Sampai pada akhirnya James masuk ke sebuah hutan dan menghentikan mobilnya di semak-semak. James memberikan Madeline sebuah pistol. Kemudian mereka turun dan masuk ke sebuah pondok kecil. James meninggalkan Madeline dan putrinya di situ sementara, sedangkan James menjauh dari Madeline dan mengalihkan musuh dengan tembakan. Lalu datanglah sebuah mobil dan James langsung menembaknya. James juga memasang tali sebagai jebakan di hutan yang berkabut tersebut. Lalu datanglah si Logan S dengan mobilnya. James menjebaknya sehingga mobil Logan menabrak bongkahan kayu dan terjungkal. Logan berhasil keluar dari mobil dengan terluka parah. Namun kemudian, James menimpa Logan dengan mobilnya sendiri. Selanjutnya tiba-tiba Safin mengetahui persembunyian Madeline. Setelah James kembali menyusulnya, Madeline sudah tak berada di tempatnya. Dia mengejar pesawat yang membawa Madeline, namun sayang sudah terlalu tinggi. Pada akhirnya James berjalan kaki, tapi kemudian Naomi menyusulnya. Mereka menuju pesawat yang sudah dipesan oleh James. Di dalam pesawat, James mendapat misi dari Mallory, yaitu mengkonfirmasikan keberadaan Herakles, serta membunuh Obruchev dan Safin. Naomi meminta pada Mallory agar James kembali ditunjuk sebagai 007, dan Mallory pun mengizinkannya. Lalu Q memberikan sebuah jam tangan milik Bond, di mana jam tersebut berisi pulsa elektromagnetik dengan radius terbatas, dan bisa memperpendek sirkuit apapun di jaringan berkabel. Tak hanya itu, Q juga menyuntikkan darah pintar di leher James dan Naomi yang dapat melacak mereka berdua. Selanjutnya Safin membawa Madeline dan putrinya ke markasnya. Mereka disambut oleh Obruchev dan rekannya. Obruchev memberikan apa yang diminta oleh Safin. Kemudian Safin memperlihatkan kebun ayahnya pada Madeline. Safin meminta putri Madeline untuk digendong menuju taman racunnya. Madeline dilarang mendekati sang putri. Safin menyuruh anak Madeline menyentuh salah satu tanaman beracun. Akan tetapi Madeline berteriak melarang anaknya. Kemudian Madeline dipisahkan dengan putrinya. Selanjutnya James dan Naomi menaiki sebuah pesawat kecil serbaguna. Mereka menuju pulau tempat Safin berada. Pesawat tersebut bisa berubah menjadi kapal selam tercepat. Dan akhirnya mereka berhasil sampai di markas Safin. James menggunakan jam tangannya untuk mematikan seluruh kamera CCTV di tempat tersebut. James berhasil masuk ke tempat itu. Naomi meletakkan Q-darnya di depan pintu mereka masuk. Sementara itu, Q memandu James dan Naomi menelusuri markas Safin.
James dan Nomi berjalan menuju pusat aktivitas utama. Kemudian sampailah mereka di atas tempat anak buah Safin beraktivitas. Lalu mereka masuk ke tempat penelitian. Mereka menyandra para ilmuwan dan Nomi berhasil menggagalkan Obrushev yang akan membunyikan alarm. James dan Nomi melihat sebuah simulasi yang menunjukkan bahwa Safin tak hanya menyerang individu, namun jutaan orang. Kemudian Safin berbicara melalui pengeras. Dia meminta James naik ke atas untuk berbicara dengannya. Sementara itu, Madeline dipaksa untuk meminum secangkir teh beracun. Namun Madeline berhasil menyiramkan minuman itu ke mata Cyclops dan menguncinya dari luar. James berhasil bertemu dengan Safin bersama putri Madeline. Safin meminta James meletakkan seluruh senjatanya dan mempersilahkan duduk. Safin juga minta agar James tak mengganggu tumbuhannya, agar dia juga tak mengganggu orang terkasih James. James berkata bahwa apa yang dibangun oleh Safin menempatkan semua orang seluruh dunia dalam medan perang. Lalu Safin minta agar James mematikan bahan peledaknya dan keluar dari pulau itu. Maka James boleh membawa Matilda pergi. Namun tidak dengan Madeline. Jelas James menolaknya. Safin mengancam James, dan James harus rela berpura-pura menuruti kemauan Safin. James bersujud dan meminta maaf pada Safin. Kemudian James mengambil pistol yang dia sembunyikan dan menembak anak buah Safin. Namun sayang Safin berhasil lolos membawa Matilda. Lalu tiba-tiba Madeline bertemu dengan James. Safin membawa Matilda pergi. Lalu Matilda menggigit tangan Safin karena ingin mencari bonekanya yang hilang. Safin membiarkan Matilda pergi. Sementara itu Q mendeteksi aktivitas mencurigakan. Terlihat beberapa kapal pengiriman berkecepatan tinggi menuju pulau Safin. Nomi menyeret Obrushev keluar dari lab. Lalu tak sengaja Nomi menembak anak buah Safin dan terjatuh ke kolam racun. Melihat orang tersebut mendidih, para pekerja Safin pun langsung berhamburan keluar dari kolam. Nomi juga menyeburkan Obrushev ke dalam kolam tersebut. James menyuruh orang-orang pergi. Kemudian tiba-tiba Matilda memanggil ibunya yang bersama James. Matilda keluar dari bawah meja karena bersembunyi. Akhirnya mereka bertemu kembali. Sementara itu Q terus mencoba menghubungi James karena tak terdeteksi. Di saat bersamaan Q merasakan ada lalu lintas di udara, di mana itu adalah dua MiG Rusia. Mereka adalah angkatan laut Jepang dan Rusia yang menuntut untuk mengetahui kenapa MI6 punya C-17 yang mengelilingi Pulau Sengketa. Selanjutnya James dan Madeline kembali bertemu dengan Naomi. James juga berhasil menghubungi Q lagi. James bertanya pada Q apakah mereka memiliki kapal angkatan laut kerajaan di sekitar pulau tersebut. Q mengiyakannya. James bilang bahwa kita membutuhkan serangan cepat ke lokasi itu, karena seluruh lokasi itu adalah pabrik pembuatan Heracles. Q juga bilang pada James bahwa ada beberapa kapal menuju ke arahnya. Kemudian James menyuruh Madeline dan Naomi keluar dari pulau tersebut dengan sekoci. Sedangkan James harus menyelesaikan misinya. James kembali masuk markas Safin dan menghabisi anak buahnya. Jarak musuh semakin dekat. James meminta Mallory meluncurkan rudal sesuai aba-abanya. Namun Mallory bilang, jika rudal diluncurkan maka Rusia, Jepang, bahkan Amerika akan menuntut jawaban. Lantas James bilang jika tidak melakukannya, maka tak akan ada apapun untuk diselamatkan. James terus menghabisi anak buah Safin, lalu dia meledakkan laboratorium. Kemudian James harus melawan beberapa anak buah Safin lagi saat dia akan naik tangga menuju menara. Sampai pada akhirnya, dia berhadapan dengan Cyclops, si mata bionik. James menghajarnya dan meledakkan mata bionik Cyclops dengan jam tangannya. Dan akhirnya James menemukan ruang kendalinya. James menekan tombol-tombol di tempat itu dan berhasil membuka pintu kolam racun. Lalu James meminta Q meluncurkan rudalnya. Rudal pun diluncurkan. Saat James akan keluar, dia melihat boneka milik Matilda tergeletak. Dia pun mengamankannya. Namun tiba-tiba James melihat pintu kolam menutup kembali. James cepat-cepat menuju kolam tersebut. Safin datang dan menembaki James. James pun terluka di kolam. Namun James dapat mengatasi Safin. Dia mematahkan tangannya. Safin berhasil memecahkan racun di pipi James. Dengan sedikit sempoyongan, James menembak Safin hingga tewas. James kembali membuka pintu ledakan.
Q meminta James segera pergi karena rudal sudah diluncurkan. Tanpa memberitahu terkena racun, James bertanya pada Q bagaimana cara melepaskan racun tersebut. Namun Q bilang bahwa racun itu tidak bisa hilang alias permanen. Lalu James naik ke sebuah tangga menuju puncak markas. Dia berbicara dengan Madeline. Dia bilang dia tak akan selamat. Madeline minta James agar segera keluar dari pulau itu. James pun bilang, Madeline telah menciptakan sesuatu yang indah, yaitu Metal Day. Dan akhirnya Madeline bertanya apakah James telah diracuni. James pun mengakui. Dengan hati yang hancur, Madeline bilang bahwa dia mencintai James. Begitu pula dengan James. Akhirnya, rudal pun menghancurkan Pulau Safin beserta markasnya. Begitu juga dengan James. Tak diketahui James sudah tewas atau masih hidup, tapi menurut saya, dia sudah tewas. Di scene terakhir, Mallory dan anak buahnya berduka dan minum untuk kepergian James. Madeline membawa anaknya pergi dan bercerita pada Metal Day tentang seorang pria yang bernama Bond, James Bond, dan film pun tamat. Terima kasih kawan karena kalian sudah sudi melihat video dari saya. Semoga terhibur ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.